بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Dan pada malam hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji dari ringkasan fikih yang kita sarikan dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang dikarang oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Baik. Dan ini dari bagian yang keempat dari pembahasan kita dari ringkasan fikih ini. Sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya dari bab yang kedua tentang hukum seputar bejana dan pakaian orang-orang kafir. Di situ Syekh terangkan kepada kita secara global dari ringkasan pembahasan asal dalam bejana itu adalah hal yang dibolehkan. Dan demikian pula dari apa yang dipakai oleh orang kafir dari pakaian mereka itu dari hal yang dibolehkan. Nah, dalilnya adalah ayat di surah Al-Baqarah yang sudah kita terangkan ayat ke-29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Yang dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian apa yang ada di atas muka bumi ini seluruhnya. Jadi asalnya dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidah dalam agama kita. Kecuali ada hal-hal yang diharamkan dalil khusus, maka dia diharamkan oleh syariat. Tapi asal dalam sesuatu itu adalah hal yang dibolehkan. Nah, termasuk padanya masalah bejana yang dibahas. Sudah kita bahas ya. Jadi asal penggunaan bejana itu dari hal yang dibolehkan. Terserah apakah dari besi, dari kayu, dari kulit, nah, dari tanah liat atau yang semisalnya. Nah, dan Syekh sudah terangkan ya bahwasanya seluruhnya dibolehkan kecuali dua jenis bejana. Yang pertama bejana dari emas dan perak, dan yang kedua bejana dari kulit bangkai. Dari kulit bangkai. Nah, ini dari dua jenis yang diharamkan. Ya, sudah diterangkannya pada pembahasan sebelumnya. Ya, dalil tentang ilah pengharamannya jelas. Karena bejana emas dan perak itu untuk orang-orang kafir saja di dunia. Namun mereka tidak akan dapatkan apa-apa di akhirat. Umat Islam akan dapatkan di akhirat. Nah, dan juga sudah diterangkan dari ancaman orang-orang yang minum dari bejana emas perak itu sama saja dia telah meletakkan dalam perutnya api neraka. Nah, ini sudah kita bahas ya. Kecuali beliau terangkan ya sebagian dalil tentang masalah itu. Ketika bejananya misalnya pecah, maka boleh digunakan tambalan dari perak khusus ya, tidak boleh pakai emas. Itu pun hanya sifatnya tambalan dan dia sekecil, tidak besar. Dan karena ada keperluan. Nah, dan pengharaman ini Syekh terangkan di situ ya. Itu dari hal yang disepakati oleh para ulama. Dalil sudah kita baca dari ayat dari hadis ya. Dari beberapa hadis yang sudah diterangkan. Nah, dan juga dari hal yang disepakati oleh para ulama yang dia mencakup laki-laki dan perempuan yang menggunakannya. Nah,
Kecuali kalau perempuan ada pembahasan lain masalah emas perak itu, pada masalah perhiasan itu dibolehkannya untuk mereka karena ada dalil khusus tentang masalah itu. Demikian pula bejana orang kafir sudah dibahas ya. Nah, itu dari hal yang dibolehkan dipakai sepanjang tidak diketahui najisnya. Nah, dan telah dinukil ya bahwasanya para sahabat mereka atau Nabi SAW dan para sahabat pernah berwudu dari bejana perempuan yang musyrik. Nah, diterangkan dalam hadis Maimunah dari hadis Imran ibn Husain. Nah, muttafaqun alaih sudah kita baca. Jadi kalau itu ada najis, maka tidak boleh dipakai ya. Dari bejana orang kafir, tempat minum mereka dan yang semisalnya. Adapun masalah bejana dari kulit bangkai, ini juga sudah diterangkan ya, dari hal yang diharamkan. Karena dimaklumi ya, kulit bangkai itu tidak boleh dipakai. Ya, sepanjang dia belum disamak. Dan bangkai sudah diterangkan ya, adalah hewan yang dia disembeli, hewan yang mati yang tidak secara jalur syariat. Nah, apakah mungkin dia mati karena mati biasa tanpa disembeli atau yang semisalnya, jelas dia tidak disembeli. Nah, maka itu dari hukumnya bangkai. Kulitnya bisa dipakai ya, sepanjang dia sudah disamak. Tapi kalau dia tidak disamak, maka tidak boleh dipakai kulitnya. Itu syarat dari menggunakan kulit bangkai. Jadi kalau bejananya dari kulit bangkai yang belum disamak, itu jelas Syekh terangkan ya, dari hal yang tidak diperbolehkan. Walaupun ada silang pendapat ya, beliau syaratkan, tapi pendapat mayoritas ulama berpendapat bahwasanya itu dari hal yang tidak diperbolehkan. Karena sucinya kulit bangkai itu dengan cara disamak. Nah, hadis yang sudah kita baca ya, riwayat Muslim atau riwayat Al-Jamaah ya. Dari riwayat jamaah dari para sahabat, maksudnya banyak dari para sahabat, riwayat Imam Muslim dan selainnya. Kata Nabi SAW, di baul adimi tahuruhu. Nah, sucinya kulit bangkai itu dengan cara disamaknya kulit bangkai dengan cara, dan itulah disamaknya kulit bangkai itulah yang merupakan kesuciannya. Nah, dan juga disinggung kemarin di pembahasan masalah pakaian orang kafir, itu dari hal yang dibolehkan sepanjang juga tidak diketahui najisnya. Nah, dengan ayat yang sudah kita bacakan tadi ya, surah Al-Baqarah itu, Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Baik, ini dari kesimpulan pembahasan yang sudah kita bahas. Berikutnya, Syekh terangkan di sini tentang apa-apa yang diharamkan atas orang yang berhadas, untuk melakukannya dari amalan-amalan. Ini bab yang ketiga ya. Kata beliau, fima yahrumu alal muhdith muzawalatuhu minal a'mal. Perkara-perkara apa saja yang diharamkan atau yang haram atas orang-orang yang berhadas, untuk melakukannya dari amalan-amalan. Ya, hadas itu artinya dia telah batal taharanya. Nanti kita akan rinci nanti insyaallah taala di masalah wudu ya, di bab yang berikutnya, beberapa bab berikutnya nanti. Apakah mungkin dia batal karena dia buang angin misalnya kan, atau dia buang air kecil, atau dia buang air besar misalnya kan, atau kalau perempuan dia haid misalnya atau nifas, atau dia junub ya, laki-laki ataupun perempuan, atau dia tidur dengan tidur yang lama misalnya sehingga batal taharanya, dia berhadas. Itu dikatakan hadas. Dan hadas itu ada dua macam, ada hadas asghar dan ada hadas akbar, yang nanti akan dirinci di pembahasan pembatal wudu. Dan Syekh juga terangkan di sini ya, walaupun hanya isyarat saja dari beliau. Nah, kalau hadas asghar itu yang bisa disucikan dengan cara berwudu. Nah,
Kalau tidak ada air berarti dia tayamum nanti kan. Nah, kalau hadas asghar hadas akbar, dia adalah hadas yang bisa terangkat. Soalnya yang tadi kalau hadas asghar, hadas yang bisa terangkat itu dengan cara apa? Berwudu. Nah, kalau tidak ada air maka dia pakai tayamum, atau tidak bisa pakai air maka dia tayamum. Nah, seperti tadi ya, hadas asghar seperti dia buang angin, buang air kecil, air besar, tidur ya, dengan waktu yang lama sehingga batal wudunya, maka ini bisa diperbarui dengan apa? Berwudu saja. Ya, hadas yang kedua ada yang namanya hadas akbar. Ya, hadas akbar ini hadas besar. Dia ini adalah hadas yang bisa terangkat hanya dengan mandi. Ya, mandi wajib. Kalau tidak bisa mandi wajib, ya terhalang misalnya tidak ada air atau tidak bisa pakai air, maka dia tayamum, akan diterangkan nanti. Nah, apa itu hadas akbar? Ya banyak, contohnya seperti dia mimpi basah, atau dia junub. Nah, kalau misalnya pada perempuan misalnya dia haid atau nifas, itu yang dikatakan hadas akbar. Dan masing-masing pembahasan ini akan datang perinciannya di babnya, akan diterangkan oleh penulis. Baik. Jadi ini secara global ya, apa yang dikatakan itu al-muhdits, orang yang berhadas. Mungkin dia hadas akbar atau mungkin dia hadas asghar. Baik. Di sini beliau terangkan dari bab ini beliau terangkan di sini dua pembagian ya, secara global. Mula-mula beliau terangkan di situ apa saja yang diharamkan atas orang yang berhadas. Nah, ya, baik itu hadas akbar atau hadas asghar. Kemudian yang kedua, nanti di bagian yang kedua beliau akan terangkan apa saja yang diharamkan atas orang yang berhadas dengan hadas akbar secara khusus. Nah, jadi ini dari global pembahasan yang akan dibahas oleh beliau. Nah, kita lihat dulu dari ringkasan pembahasan beliau dalam masalah ini ya. Nah, kata beliau di sana ada banyak amalan-amalan yang diharamkan atas muslim dan muslimah ya tentunya juga, jika dia tidak berada di atas taharah. Nah, untuk melakukan amalan-amalan soleh. Nah, dan Syekh terangkan di situ, menjelaskan kepada kita agar kita mengetahui perkara itu. Nah, apakah dia hadasnya hadas asghar atau hadas akbar yang sudah diterangkan tadi, rincian gambarannya ya. Nah, di sini boleh terangkan apa saja yang diharamkan menurut beliau di sini ya, maksudnya dari pembahasan beliau, dari pembahasan Syekh di situ, apa saja yang diharamkan dari hadas orang yang berhadas akbar atau hadas asghar. Boleh terangkan ada tiga perkara. Ada tiga perkara. Yang pertama itu menyentuh mushaf. Kemudian yang kedua, salat, baik itu salat wajib atau salat sunnah. Dan yang ketiga adalah tawaf di Baitullah. Nah, ini tiga perkara dari orang yang syekh, dari hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas asghar atau hadas akbar. Tapi yang pertama di situ beliau terangkan tentang masalah menyentuh mushaf. Nah, menyentuh mushaf Al-Quran maksudnya ya. Nah, mashul mushafil asyarif, yaitu menyentuh mushaf yang mulia. Nah, maka beliau terangkan di situ seorang yang berhadas itu tidak boleh menyentuh mushaf tanpa ada perantara. Beliau bawakan situ ayat di surah Al-Waqi'ah ayat ke-79. La yamassuhu illal mutahharun. Dan tidaklah ada yang bisa menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Nah, maksudnya kata beliau disucikan dari hadas, apakah dari junub atau selainnya. Nah, ini menurut satu pendapat ya di kalangan para ulama ahli tafsir. Karena ayat ini surah Al-Waqi'ah ini sebenarnya ada
ada dua penafsiran di situ. Dari la yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu di sini maksudnya kembali kepada. Nah, di sini juga ada silang pendapat para ulama. Karena ini ayat, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, ini berbicara tentang masalah Allahul Mahfuz. Nah, innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illal mutahharun. Ya, sesungguhnya dia adalah Al-Qur'an yang mulia, terdapat dalam kitab yang tersimpan. Ya, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Nah, jadi ada yang menerangkan di situ, yang menafsirkan la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya. Maksudnya di sini Allahul Mahfuz. Ya. Kalau dia penafsirannya Allahul Mahfuz, maka di sini al-mutahharun adalah para malaikat. Adalah para malaikat. Ini menurut satu penafsiran ya, yang diterangkan oleh para ahli tafsir. Nah, itu sejalan dengan teks ayat sebelumnya. Kalau kita lihat. Nah, dan juga dia menafsirkan la yamassuhu illal mutahharun, sini adalah Al-Qur'anul Karim. Berarti al-mutahharun situ adalah dari orang yang tadi ya, yang ditukarkan oleh Syekh Shalih Fauzan, itu orang-orang yang disucikan dari hadas. Nah, tapi ini dua pendapat ya di kalangan para ulama ahli tafsir. Nah, dan yang dikuatkan, ada yang menguatkan masing-masing. Ada pendapat pertama, ada yang menguatkan pendapat yang kedua. Ya, kalau ini kita lihat ayat ini dari surah-surah Makkiyah ya, surah Al-Waqiah, surah Makkiyah yang turun di periode Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Dan surah Makkiyah itu umumnya membahas masalah pembahasan masalah hari kiamat, masalah akidah. Ya, jarang dibahas di situ masalah-masalah fikih. Jarang dibahas masalah-masalah fikih. Menyentuh Al-Qur'an itu jarang dibahas. Kalau di surah Makkiyah. Ini bagi siapa yang berpendapat dengan pendapat yang pertama ya, maka dia arahnya kepada Allahul Mahfuz. Karena ini dari yang pembahasan ini yang dibahas di surah-surah Makkiyah itu masalah penanaman akidah. Nah, membantah orang-orang musyrik di Mekah ketika itu. Baik. Jadi ini dua pendapat ya tentang ayat yang dibawakan oleh Syekh Al-Fauzan di sini. Syekh Shalih Al-Fauzan. Baik. Jadi beliau memilih pendapat yang kedua ya. Maksudnya yang disucikan di sini adalah yaitu orang-orang yang berhadas, dia suci dari hadasnya. Tapi ada pendapat yang lain tadi, maksudnya itu adalah kembali kepada para malaikat. Karena tadi dibahasakan al-mutahharun, yang disucikan. Ya. Nah, bukan yang bersuci, tapi yang disucikan. Baik. Dan itu dinilai dari pendapat yang kuat di sisi para ulama. Nah, baik. Jadi kalau kita lihat pendapat Syekh Shalih Fauzan, beliau memilih pendapat yang kedua. Maka itu dari hal yang ya, berjalan ya dari pendapat beliau, jadi tidak ada masalah. Nah, dari sisi afdaliyahnya seperti itu memang. Al-Quran itu hendaknya dipegang, disentuh oleh orang yang suci. Oleh orang yang yang suci. Ya. Nah, itu kesimpulan dalam masalah ini. Ya, jalan pertengahannya ya. Walaupun kalau di sisi Syekh Shalih Fauzan, beliau terangkan bahwasanya itu dari hal yang diharamkan. Orang yang berhadas, baik hadas kecil atau hadas besar, untuk menyentuh Al-Quran. Nah, baik. Dan juga beliau terangkan di situ ya, andai kata ini ayat ditafsirkan itu para malaikat, nah, maka ini mencakup juga di situ manusia, kata beliau, dengan dalil isyarat kepada hal tersebut. Nah, dan juga beliau bawakan hadis yang menguatkan perkara ini dari hadis riwayat Ad-Darqutni, nah, atau riwayat An-Nasai ya, riwayat An-Nasai dan selainnya. Nah, tentang kisah Nabi SAW menulis surat kepada penduduk Yaman ketika itu, dari hadis Amr ibn Hazim
atau Amr bin Hazm radhiyallahu taala anhu. Di situ diterangkan di antara isi surat Nabi SAW, la yamassul Qur'ana illa tahir. La yamassul Qur'ana illa tahir. Tidak boleh ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Ya. Walaupun ini hadis ada silang pendapat juga di kalangan ulama ya. Jadi kalau dari pendapat yang dikuatkan di sini oleh Syekh, yaitu beliau menguatkan hadisnya sahih, maka jelas itu dalilnya, penjelasannya bahwasanya tidak boleh ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang yang apa? Yang sudah berwudu atau yang telah bersuci. Nah, kalau dia hadas asghar, kalau dia hadas besar berarti dia sudah mandi, begitu ya. Nah, dia sudah mandi. Ini menurut pendapat beliau ya. Tapi ingat, dia menyentuh, yang dilarang itu dia menyentuh ketika dia sentuh tanpa apa? Ada penghalang. Kalau disentuh pakai penghalang, misalnya ada perantara, kain kah, dia tidak kena langsung, maka itu dari hal yang dibolehkan. Nah, dari hal yang dibolehkan. Apakah dia hadas asghar atau hadas akbar? Hanya tadi kalau mau ingin lebih utamanya, dia tadi ya, yaitu dia menyentuh ya pakai apa? Perantara, atau pakai kain atau yang semisalnya. Kalau dia sedang berhadas. Atau kalau tidak, dia berwudu dulu, baru dia pegang Al-Quran. Nah, itu yang lebih hati-hati dalam masalah ini. Baik. Dan ini yang dipegang oleh beliau bawakan situ dari pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Nah, bahwasanya beliau menukil ini dari pendapat Imam 4, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Mereka berpendapat semuanya ya tidak boleh bagi orang yang berhadas menyentuh apa? Al-Quranul Karim. Baik. Itu pendapat kebanyakan ulama ya. Walaupun sebagian ulama ada yang menukil kesepakatan. Boleh menukil itu dari perkataan Ibnu Hubairah rahimahullah taala. Nah, tapi ini ada silang pendapat ya sebenarnya. Karena sebagian ulama yang lain itu tidak memandang dari hal yang apa di situ diharamkan. Ayat tadi itu menurut ulama yang menafsirkan dia kembali kepada para malaikat, maka tidak mencakup di situ orang yang berhadas. Demikian pula tadi ulama yang melemahkan hadisnya, misalnya itu mereka berpendapat boleh menyentuh Al-Quran walaupun tidak pakai perantara untuk orang yang berhadas. Tapi ingat tadi ya, dalam masalah ini kita ambil jalan lebih hati-hatinya. Kalau dia berhadas, utamanya afdalnya dia berwudu. Kalau dia hadas besar, dia mandi. Nah, adapun bagi perempuan yang haid, ya nanti akan diterangkan nanti insyaallah taala ya di hadas akbar nanti. Baik. Nah, dan tidak ada masalah kata beliau ya, dia menyentuh Al-Quran ya, kalau dia misalnya punya sampul Al-Quran tersebut, nah ya, dia tidak ada masalah dia pegang sampulnya. Atau kalau tidak, dia lihat saja. Kalau dia tidak menyentuh, dia lihat. Itu dari hal yang dibolehkan dalam masalah ini. Kalau dia sedang berhadas, baik hadas akbar ataupun hadas asghar, lebih hati-hatinya kalau dia tidak bisa berwudu atau belum sempat berwudu, maka dia hanya melihat saja kepada apa? Al-Quran tanpa menyentuhnya. Dipahami ya? Kalau ingin sentuh boleh, tapi disarankan pakai apa? Perantara. Baik. Ini perkara yang pertama ya, tentang masalah menyentuh apa? Al-Quranul Karim. Menurut Syekh di situ beliau kuatkan bahwasanya orang yang berhadas, apakah hadas asghar atau hadas akbar, itu tidak boleh menyentuh apa? Mushaf Al-Quran tanpa perantara. Kalau pakai perantara boleh. Dipahami ya? Nah, maksudnya dia pakai penghalang tadi, apakah kain atau kertas atau yang semisalnya, selain dari mushaf Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua, ya, walaupun tadi ada silang pendapat ya, saya syaratkan tadi ada silang pendapat. Tapi kita jalan dulu dari pendapat yang dikuatkan di sini oleh Syekh. Nah, pendapat yang kedua atau perkara yang kedua yang diterangkan oleh beliau dari hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas akbar atau asghar ya adalah salat.
melakukan salat, baik itu salat wajib atau salat sunnah. Ini saya kira jelas ya, dari hal yang disepakati oleh para ulama berdasarkan ayat dan hadis. Beliau bawakan situ beberapa dalil. Yang pertama ayat di surah Al-Maidah. Nah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, sampai akhir ayat ya. Nanti kita akan bahas di masalah wudu. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian ingin berdiri salat, maka cucilah wajah-wajah kalian, tangan-tangan kalian sampai ke siku. Terus diterangkan dari kaifiat wudu. Karena kalau dia salat tidak berwudu, jelas di situ diterangkan dari hal yang tidak diterima salatnya. Ya. Apalagi kalau kita baca hadis, beliau bawakan di bawah ya. Nah, dari hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatun bi ghairi tuhur. Ya. Allah tidak menerima salat tanpa taharah. Dan juga diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim, ya, hadis yang masyhur ya, dari Abu Hurairah. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdath hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian jika dia berwudu, dia hadas sampai dia berwudu. Nah, Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Yang jelas ya. Ini hal yang disepakati oleh para ulama. Maksudnya orang yang berhadas itu tidak boleh dia dia salat. Tidak boleh dia melakukan salat. Dari hal yang dimaklumi. Dan tidak sah salatnya kalau dia salat tanpa wudu. Kalau dia hadas akbar, tidak sah salatnya kalau dia tidak mandi dulu. Mandi wajib. Dipahami ya? Nah. Baik. Dan beliau terangkan situ dari cabang pembahasan yang dibahas di sini. Ya, apakah dia lakukan salat karena jahil atau karena dia mengetahui atau karena lupa? Ya, sengaja atau tidak sengaja? Nah, semuanya tidak sah salatnya. Dipahami ya? Tidak sah salatnya. Kalau dia salat tanpa berwudu. Nah, kalau dia misalnya mengetahui dan dia tahu ilmu tadi ya, maksudnya tidak sah salat tanpa berwudu. Tapi dia sengaja lakukan salat tanpa taharah. Maka dia di situ hukumnya berdosa. Hukumnya apa? Berdosa. Nah, dan tidak sah salatnya. Tapi kalau dia jahil misalnya, dia tidak tahu hukum. Ternyata salat itu diterima, dia baru kenal dakwah misalnya, kenal ilmu. Dia salat tanpa wudu. Atau dia lupa. Ya, apakah dia sudah wudu atau tidak? Dia lupa. Dia salat. Padahal dia tidak berwudu hakikatnya. Maka di situ kata beliau dari hal yang dimaafkan, tidak berdosa. Tapi salat tidak sah tetap. Salat tidak sah. Itu tadi yang beliau terangkan di situ ya. Nah, jadi kalau dia jahil atau lupa, ya dia tidak berdosa ketika dia salat tanpa wudu. Tapi salatnya tetap tidak sah. Karena wudu itu dia merupakan syarat sahnya salat. Syarat sahnya salat yang kita akan nanti terangkan insyaallah di pembahasan masalah wudu. Baik. Nah, jadi kesimpulan dari masalah yang kedua atau perkara yang kedua yang diharamkan bagi orang yang berhadas akbar atau hadas asghar, yaitu dia lakukan salat. Itu tidak diterima salatnya ya menurut kesepakatan para ulama berdasarkan baca tadi. Baik. Apakah dia tahu atau tidak tahu, ya lupa atau sengaja, tetap semuanya tidak syah. Itu dibedakan ya. Kalau dia lakukan karena sengaja dan dia tahu hukumnya, maka dia berdosa. Bahkan sebagian ulama di situ ada yang mengkafirkan. Anda sudah tahu, dia sholat juga. Dan kalau dia jahil atau dia lupa, padahal dia tidak berwudu, maka dia tidak berdosa, tapi tetap salatnya tidak syah. Jelas ini ya. Ini perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, dari hal yang diharamkan atas orang yang berhadas, apakah itu hadas akbar atau hadas asghar, yaitu tawaf di Baitullah. Ya, tawaf di rumah Allah, yaitu Ka'bah. Nah, beliau bawakan situ ada hadis dari riwayat At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-tawafu bil baiti salatun.
illa anna Allah abaha fihi al-kalam. Kata Nabi SAW, tawaf di al-bait itu semisal dengan salat. Nah, jadi kalau salat juga dia berwudu. Berhadas akbar dia mandi misalnya kan. Kecuali kata Nabi, ya Allah membolehkan di situ padanya pembicaraan. Ya, kalau dia tawaf dia sambil bicara itu tidak ada masalah. Ya, beda dengan salat ya. Kalau salat sambil bicara kan batal. Selain dari gerakan atau ucapan zikir yang dibaca dalam salat. Tapi syarat masalah tahara ini tetap disyaratkan ya untuk orang yang apa? Yang tawaf. Kalau dia hadas asgar dia berwudu dulu. Kalau dia hadas akbar maka dia mandi. Nah, itu diantara dalil. Ada dalil yang lain lagi boleh dibawakan dari hadis Aisyah riwayat Al-Bukhari Muslim yang masyhur ya, sering kita dengarkan. Setelah Nabi SAW di kisah Nabi berhaji ketika itu bersama Aisyah. Dan Aisyah di musim haji ketika itu lagi haid, ya, bertepatan dengan masa haidnya. Maka Nabi bersabda kepada Aisyah ketika itu, if'alu atau if'ali ma yaf'alul haj ghaira alla tatufi bil bait hatta tatuhuri. Kata Nabi SAW, lakukanlah seluruh amalan orang-orang yang berhaji kecuali satu yang tidak boleh, kata Nabi, yaitu engkau tawaf di Ka'bah ini sampai kamu suci. Sampai kamu apa? Suci. Maka yang jelas ya, dari hal yang diharamkan untuk orang yang berhadas, ya dia tawaf di Ka'bah. Nah, baik. Dan juga dari hal yang beliau bawakan di situ dari pengharaman tawaf untuk orang yang berhadas, ada juga beliau bawakan ayat di surah An-Nisa ya. Di surah An-Nisa ayat 43 diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ya, sampai akhir ayat. Walaupun ini ayat, nah, boleh terangkan di situ sebenarnya. Ya, orang yang beriman, janganlah kalian dekati salat, ya, sampai kalian dalam keadaan kalian apa? Mabuk. Sampai kalian mengetahui apa yang kalian katakan. Nah, beliau kasih keterangan di situ ya. Nah, janganlah kalian masuk ke masjid dalam keadaan apa? Kalian junub. Nah, ya. Wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Dan juga janganlah ada orang yang junub, ya, kecuali hanya lewat saja dan masuk masjid sampai dia mandi. Sampai dia mandi. Baik, ini dalil tambahannya tentang masalah tadi itu. Jelas dua hadis yang telah kita bacakan tadi itu dari hadis yang dipakai oleh para ulama dalam masalah ini. Dan yang paling kuatnya itu adalah hadis Aisyah tadi, riwayat Al-Bukhari Muslim, tentang larangan Nabi larang Aisyah tawaf di Baitullah sampai beliau apa? Suci. Adapun perbuatan haji yang lain dibolehkan kecuali apa? Tawaf di Ka'bah. Tapi ini 3 pembahasan dari hal yang diharamkan menurut uraian dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala bagi orang yang berhadas. Itu dia menyentuh Al-Quran, ya, salat dan tawaf. Kemudian di pembahasan yang kedua, boleh terangkan di sini apa yang diharamkan bagi orang yang berhadas akbar secara khusus. Kalau tadi itu berlaku hadas asghar atau hadas apa? Akbar. Nah, sekarang beliau lebih apa? Merinci pembahasan. Ini khusus untuk orang yang berhadas apa? Akbar saja. Nah, apa itu hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas akbar saja? Jadi ini tambahan saja ya, tambahan, sekedar tambahan juga dari pembahasan yang sebelumnya. Jadi kalau tadi 3 tadi itu berlaku untuk hadas asghar dan hadas apa? Akbar. Nah, ya, tapi di sini beri tambahkan di situ. Ada amalan khusus juga yang diharamkan untuk orang yang hadas akbar. Ya, tadi hadas akbar kan misalnya dia junub, ya, kalau perempuan dia haid atau nifas, ya, paham ya? Ini tidak boleh kecuali dia mandi. Nah, nanti akan diterangkan. Nah, sini boleh terangkan 2 perkara yang diharamkan bagi orang yang hadas akbar khusus ya. Yang pertama adalah dia membaca Al-Quranul Karim. Itu yang pertama. Yang kedua
adalah tinggal di masjid, berdiam di masjid. Ini menurut uraian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Tapi boleh terangkan di situ. Yang pertama tadi, orang yang berhadas akbar itu diharamkan dia membaca Al-Qur'anul Karim. Membaca apa? Al-Qur'anul Karim. Libatkan di situ ada hadis dari riwayat Ahmad dan selainnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kata Ali, la yuhjibuhu yakni Nabi sallallahu atau yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam anal Quran syai'un laisa al-janabah. Baik. Nah, kata beliau, kata Ali, tidaklah ada yang menghalangi Nabi SAW dari membaca Al-Quran sesuatu apapun kecuali junub. Kecuali apa? Junub. Artinya kalau dia junub, maka beliau tidak membaca apa? Al-Quran. Ini dari perkataan Ali bin Abi Thalib. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi tadi ya, riwayat At-Tirmidzi. Nah, lafaz tadi itu riwayat At-Tirmidzi. Dan juga ada lafaz yang lain lagi diterangkan. Nah, diterangkan di situ oleh apa? Ali, yuqri'unal Qur'ana ma lam yakun junuban. Nah, itu Nabi SAW itu senantiasa membacakan kepada kami Al-Quran. Nah, sepanjang beliau tidak apa? Tidak junub. Jadi kalau dia junub, ini kan hadis akbar tadi ya, sudah kita terangkan. Kalau perempuan haid atau nifas, maka itu diharamkan padanya membaca apa? Al-Qur'anul Karim. Ini menurut pendapat Syekh di sini ya. Nah, baik. Maka boleh terangkan di situ ya. Beberapa hadis yang sudah dibacakan tadi itu menunjukkan kepada kita akan pengharaman membaca Al-Qur'an bagi orang yang junub. Dan orang yang junub kata beliau, semakna itu adalah perempuan yang haid atau nifas. Ya. Ini menurut pendapat Syekh ya. Walaupun ada pendapat ulama yang lain, itu tidak bisa dikiaskan antara haid dan nifas dengan apa? Dengan junub. Tapi kalau Syekh di sini menyamakan perkara itu dari sisi keduanya itu dari hadas apa? Akbar. Nah, hadas akbar. Baik. Itu dari kesimpulannya yang beliau terangkan di situ. Tapi kata beliau tidak ada masalah kalau dia hanya bicara, misalnya dia baca Bismillahirrahmanirrahim atau dia baca Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dipaham ya? Karena di sana ada hadis yang lain dari Aisyah riwayat Imam Muslim. Nah, kata Nabi atau kata Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yadhkurullaha ala kulli ahyani. Adalah Nabi sallallahu senantiasa mengingat Allah pada setiap keadaannya. Berzikir kepada Allah pada setiap apa? Keadaannya. Baik junub ataupun tidak junub. Itu dari perkataan Aisyah ya. Ya, maksudnya sini berzikir kepada Allah yaitu selain membaca apa? Al-Qur'anul Karim. Ya. Dipahami ya? Baik. Hanya berupa zikir-zikir itu tidak ada masalah bagi orang yang apa? Yang junub. Tapi ingat ini ya, ini satu pendapat. Ya, ada pendapat yang lain dari para ulama bahwasanya boleh bagi orang yang junub untuk membaca apa? Al-Qur'anul Karim. Demikian pula bagi perempuan yang haid dan nifas. Boleh membaca apa? Al-Qur'anul Karim. Ya. Dan itu adalah pendapat yang dikuatkan juga oleh para ulama. Karena hadis-hadis tentang masalah itu menurut pendapat yang kedua tadi ya, itu tidak ada yang kuat. Dari larangan perempuan yang haid dan nifas, demikian pula orang yang junub. Nah, tapi kalau kita lihat dari pendapat Syekh di sini, dia kuatkan bahwasanya bagi orang yang junub dan juga perempuan yang haid dan nifas itu tidak boleh membaca Al-Qur'anul Karim. Baik. Nah, kemudian yang kedua dari hal yang diharamkan menurut uraian Syekh, yaitu ini khususnya tadi ya bagi orang yang berhadas akbar, yaitu dia tinggal di masjid tanpa berwudu ya, atau dia junub tanpa dia mandi, dia tinggal di masjid. Nah, dari hal yang diharamkan juga. Itu diterangkan tadi di dalilnya beliau bawakan ayat surah An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun
wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat. Ya. Dan kalian sedang dalam keadaan apa? Mabuk. Sampai kalian tahu apa yang kalian katakan. Sadar begitu ya, kembali tidak mabuk. Dan juga tidak boleh orang yang junub kecuali hanya lewat saja sampai dia mandi. Sampai dia mandi. Nah, dan beliau bahkan juga hadis itu dari riwayat Abu Daud dan selainnya. Kata beliau, kata Nabi SAW, la uhillul masjida li haidin wala junubin. Saya tidak halalkan bagi masjid, saya tidak halalkan masjid bagi orang yang haid ataupun orang yang apa? Yang junub. Nah, dipahami ya? Baik. Kalau misalnya orang yang berhadas akbar tadi dia berwudu, maka boleh kata Syekh ya, dia tinggal di masjid. Walaupun dia hanya berwudu saja. Nah, dan itu diterangkan, beliau ambil dari perkataan Atha, seorang tabi'in ya. Dari perbuatan para sahabat katanya. Kata Atha, ra'aitu rijalan min ashabi Rasulullah SAW yajlisuna fil masjidi wa hum mujannabun. Ya. Aku melihat para lelaki dari sahabat Nabi SAW, mereka duduk di masjid dan mereka dalam keadaan apa? Junub. Idza tawadau wudu'as shalah. Jika mereka telah berwudu seperti wudu apa? Salat. Ini menurut dari perkataan siapa ini? Atha bin Abi Rabah. Ya. Jadi tidak ada masalah kata beliau kalau dia hadas akbar walaupun dia tidak mandi tapi dia apa? Berwudu. Nah, ini uraian dari Syekh ya, kita hanya baca saja dari uraian beliau. Nah, walaupun di sini ada pendapat yang lain tadi. Nah, tapi demikian pula orang yang berhadas akbar boleh dia melewati masjid, dipahami tadi ya, illa abiri sabilin, boleh dia lewat saja tanpa dia tinggal lama di situ. Dengan hadis yang sudah dibacakan tadi juga dalam masalah ini. Taib. Dan juga boleh bawakan di situ pendapat yang lain lagi tentang masalah apa itu lapangan untuk sholat id. Katanya tidak boleh juga ditinggali di situ, tinggal lama bagi orang yang hadas akbar. Nah, tanpa dia berwudu. Nah, kecuali hanya lewat saja. Dipahami ya? Tapi kalau dia orang yang haid bisa dia tinggal di belakang ya. Karena Nabi bersabda di bawah hadis itu ya tentang masalah itu ya, wal ya'tazil al-khayyadu al-musalla. Ya, orang yang haid, perempuan yang haid, dia bisa hadir tapi dia menjauh dari tempat salat tadi itu di lapangan. Baik. Ini satu pendapat ya dalam masalah ini. Ya, tinggal di masjid. Dan ada pendapat yang lain dalam masalah ini, boleh bagi orang yang junub atau perempuan yang haid untuk berdiam di mana? Di masjid sepanjang dia bisa menjaga dari darah haidnya tidak jatuh. Dalilnya adalah hadis kisah perempuan hitam itu kan yang menjaga masjid Nabi SAW ketika itu. Dia tinggal di masjid. Ya. Nah, ketika ketika dia meninggal, Nabi SAW tidak sempat menyolatkannya. Nah, dan dimaklumi ya, beliau langsung sholatkan di kuburan ketika itu. Dan dimaklumi para perempuan yang haid, perempuan tadi itu dia punya kebiasaan bulanan, dipahami ya dalam masalah ini. Dan tidak nukil situ dia keluar dari masjid. Menunjukkan kata para ulama di pendapat yang lain, boleh bagi perempuan yang haid atau nifas tinggal di masjid, berdiam di masjid, maksudnya ya sepanjang dia dia menjaga dari darahnya tidak turun atau keluar dari pakaiannya begitu, mengotori masjid. Baik. Jadi ini dari satu pendapat ya, dari uraian beliau hafizahullah taala. Dan itu yang lebih hati-hatinya di sini ya dalam masalah ini. Baik. Jadi ini selesai sudah ya pembahasan tentang masalah hal yang diharamkan bagi hadas akbar, yaitu tadi? Membaca Al-Qur'an dan dan berdiam lama di masjid. Menurut satu pendapat ya dari uraian Syekh hafizahullah taala. Tapi segera dulu ya. Dan insyaallah nanti kita sambung lagi. Berikutnya kita akan bahas tentang masalah adab-adab membuang hajat di bab yang keempat. Nah, tapi segera dulu sebelum manfaatnya. Kita akhiri dengan doa subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.